Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulita Anggitia Fauzia dengan NIM 11920202556. Saya dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan dosen oleh Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG dengan judul Video Pembelajaran PAI kelas 4 SD Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester micro teaching. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya akan mengajar kelas 4 SD pelajaran PAI dengan judul Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Mengapa? Karena agar siswa kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban dari masalah melalui penyelidikan ilmiah. Model pembelajaran yang kedua yakni konstekstual, yaitu untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Model pembelajaran yang ketiga yakni interaksi sosial, untuk menitikberatkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran metode resitasi, yakni siswa meresum hasil pengamatan dan juga penjelasan guru, kemudian menyimpulkannya dengan bahasa sendiri. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja cek the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu Yulita Anggitia Fauzia. Kalian semua bisa memanggil Ibu Yulita. Di sini Ibu akan mengajar kalian pelajaran PAI dengan judul Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekarang coba kalian duduk yang rapih ya. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Oke, baik. Sekarang sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, habis berdoa, sekarang coba kalian gimana nih keadaan hari ini? Pada sehat? Sehat. Oke. Terus pada udah mandi belum? Udah ya? Udah mandi? Oke. Sekarang coba Ibu awasin terlebih dahulu ya. Andita, Hadiroh. Oke. Terus Novita hadir. Oke, Kansa hadir. Lalu Amelia hadir. Dan yang terakhir Cindy hadir. Oke, semuanya hadir semua ya, nggak ada yang sakit atau izin ataupun apa. Sekarang nih Ibu mau mengecek kerapihan berpakaian kalian. Coba Ibu cek ya satu-satu. Wih, pada rapih-rapih nih, bajunya pada bersih-bersih dan pada harum-harum. Tapi itu tuh coba Amelia ada yang ini dasinya nyengsel sedikit tuh. Benerin ya. Oke, sip, mantap Amel. Selanjutnya coba kalian semua posisi duduknya tegap ya. Tegap agar kenapa? Karena kita akan melakukan pembelajaran. Dan kalau misalkan kita tegap, kita nggak akan ngantuk anak-anak. Kayak gitu. Sekarang sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di alam semesta. Yang kedua, menyebutkan makhluk-makhluk atau benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Dan yang keempat, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, sekarang pembahasan yang pertama, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, kalian semua pada tahu surat Al-Fatihah? Tahu nggak? Tahu? Siap. Nah, surat Al-Fatihah itu dibaca saat apa? Saat sholat. Benar ya? Nah, saat habis takbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, coba ada yang tahu nggak bunyi surat Al-Fatihah ayat kedua? Apa? Ya, gimana Novita? Alhamdulillahirobbil alamin. Ada yang tahu nggak artinya? Gimana Andita? Tahu nggak artinya?
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu ya arti dari Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, coba kalian baca dan cermati apa sih arti dari Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi udah jelas ya bahwa di Al-Quran, di kitab suci kita dijelaskan bahwa Allah lah Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi Allah yang menciptakan kita juga seluruh alam ini. Nah sekarang nih, coba kalian beriman gak kepada Allah? Beriman? Nah kalau misalkan kalian beriman nih, sebutkan contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya gimana Cindy? Membantu kedua orang tua. Bener banget ya. Terus gimana? Kanza gimana mau ngomong? Oh, katanya suka membereskan kamar. Bener banget. Nah iya ya, jadi contoh perilaku beriman kepada Allah itu berarti kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau misalkan di rumah berarti kita bisa membantu kedua orang tua, kita mau bisa membereskan kamar. Itu bener banget yang kalian tadi omongin. Nah lalu pertanyaan selanjutnya ya, coba sebutkan contoh perilaku beriman kepada Allah di sekolah. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Tidak mencontek, benar sekali. Terus apalagi? Melaksanakan piket, benar sekali. Dan apalagi ada lagi? Melaksanakan atau mengerjakan PR. Ya benar banget ya. Nah benar banget, anak-anak di sini udah pada paham ya. Berarti contoh perilaku beriman kepada Allah baik di rumah maupun di sekolah. Nah coba nih sekarang, dan apa ya dampak negatif yang diperoleh jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang mau berbicara? Oke, gimana? Nanti nggak disayang sama Allah. Bener banget. Jadi ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka kita akan dibenci oleh Allah, tidak disayang oleh Allah. Nah kita termasuk orang-orang yang berdosa, seperti itu ya. Sekarang pembahasan selanjutnya ya, yakni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Nah, coba sekarang kalian amati benda-benda yang ada di luar kelas yang bukan buatan manusia. Lalu nanti ceritakan hasil pengamatan kalian ntar di depan kelas. Jadi catat dulu, nanti kalian maju ke depan, terus obrolin apa yang tadi kalian amatin. Sok. Nah, kalau misalkan udah, ada yang mau maju ke depan? Ya, gimana sih ini? Ya, silakan. Jadi, ketika saya melihat keluar ya Bu Guru, saya melihat langit, awan, bulan, dan matahari. Nah, saya berpikir bahwa itu buatan siapa? Buatan Allah. Nah, jadi nggak ada ya manusia yang bisa menciptakan langit, awan, bulan, matahari, itu nggak mungkin ya. Maka semuanya itu diciptakan oleh Allah. Nah, jadi kita harus sadar bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam, baik segala isinya juga, gitu. Lalu, coba kalian amati benda-benda di dalam kelas yang termasuk buatan manusia. Lalu ntar ceritakan ya pengamatannya ntar di depan kelas. Ayo, ada yang udah? Oke, gimana? Nah, ada apa aja? Kursi, jendela, papan tulis, pintu, itu semua termasuk buatan manusia ya. Nah, jadi walaupun itu semua termasuk buatan manusia, seperti kursi. Nih, kursi terbuat dari apa? Dari kayu. Nah, tapi kayu kan dari pohon. Pohon siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun semua yang ada di bumi ini, walaupun ciptaan manusia, tapi berasal terlebih dahulunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak-anak. Sekarang ibu akan bercerita sebuah hadis ya anak-anak. Jadi di zaman dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya gini nih, ya Rasulullah, apa beriman itu? Nah, lalu Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam dan semua isinya. Nah, sekarang anak-anak masuk ke pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ya.
Nah sekarang coba kalian tulis sama artinya juga ya. Quran surat Al-An'am ayat 102 ya. Ibu juga sekarang tulis ya. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah ditulis ya, sok ditulis. Nah sama ditulis juga artinya ya. Itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Sok ditulis. Nah, coba sekarang kalian berdiskusi sama teman sebangkunya ya. Maksud dari atau arti dari Quran surat Al-An'am ayat 102 ya. Ada yang mau menjelaskan? Kan artinya nih, itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Berarti udah jelas di sini tuh bahwa Allah itu merupakan Tuhan kita semua yang menciptakan segala sesuatu, dan kita itu diperintahkan untuk menyembah Allah karena Dia pemelihara segala sesuatu. Selanjutnya pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Di sini ada yang tahu nggak apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu, jadi anak-anak, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Seperti halnya manusia, manusia juga kan punya nama. Nah Allah pun sama, Allah punya nama, tapi jangan disamakan ya antara manusia dengan Allah. Nah intinya Allah pun punya nama-nama, dan nama-nama itu adalah baik ataupun mulia. Nah itu disebut dengan Asmaul Husna. Nah salah satu contoh Asmaul Husna itu ada 3 nih yang ibu akan kasih ya. Yang pertama itu ada Al-Basir, yang kedua ada Al-Adl, yang ketiga ada Al-Azim. Nah ada yang tahu nggak coba Al-Basir artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nih ibu kasih kodenya ya, ini ya, nih ini. Berarti maha melihat. Nah sekarang Al-Adl, coba kalau misalkan di pengadilan berarti kita harus adil. Nah artinya maha adil ya Al-Adl itu. Nah sekarang Al-Azim ya, nih ibu kasih cluenya ya. Nih ini artinya apa? Maha besar. Benar ya anak-anak. Nah jadi anak-anak, untuk mengenal sesuatu biasanya kita melalui namanya kan. Begitu juga dengan mengenal Allah. Nah Allah itu seperti tadi yang ibu udah jelaskan bahwa memiliki nama-nama yang baik. Nah disebut dengan apa? Disebut dengan Asmaul Husna. Nah nama Allah itu ada banyak. Nah tapi yang diperkenalkan Allah kepada manusia itu hanya 99 nama. Melalui perantara siapa? Melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah kita sekarang akan mempelajari 3 diantaranya, yakni yang tadi ibu sebutin ya, Al-Basir, Al-Adl, sama Al-Azim. Nah sekarang dimulai dari Al-Basir. Coba anak-anak tadi apa artian dari Al-Basir? Maha melihat. Benar ya anak-anak? Nah anak-anak tahu nggak sih sebenarnya semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basirnya atau maha melihatnya. Nah Al-Basir itu kan tadi ibu udah sebutin bahwa Al-Basir itu maha melihat. Nah Allah tuh mampu melihat apa saja. Nah sampai hal sekecil-kecilnya. Nah tidak ada yang luput dari pandangannya. Jadi walaupun gitu kita sembunyi-sembunyi dari Allah waktu kita puasa, tapi kita malah buka misalkan makan permen. Nah Allah tetap tahu sekecil apapun kesalahan atau dosa yang kita lakukan, Allah tetap tahu karena sifatnya yaitu Allah maha melihat. Seperti itu anak-anak. Lalu Asmaul Husna yang kedua yakni apa tadi? Al-Adl. Nah apa sih arti Al-Adl tadi anak-anak? Maha adil. Nah berarti Allah itu menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Nggak bisa dibeda-bedain, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat jelata, nggak ada ya. Jadi semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditinggikan atau hanya karena keturunan darah biru misalkan, tidak ya anak-anak. Maupun kekayaannya banyak, tidak. Jabatannya tinggi, tidak. Nah Allah itu memuliakan seseorang itu karena apa? Karena ketakwaannya. Jadi semuanya sama rata di hadapan Allah. Tetapi yang membedakannya itu apa? Ketakwaannya anak-anak. Nah, takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang olehnya.
Itu ya anak-anak. Jadi walaupun misalkan nih contoh nih ayah kalian itu pejabat, seorang pejabat yang jabatannya itu tinggi di pemerintahan misalkan. Nah, tetapi ketika dia melakukan korupsi, maka derajatnya di hadapan Allah itu rendah. Beda dengan pemulung atau seorang pemulung yang suka ngambilin plastik nih anak-anak, walaupun dia dianggap rendah oleh orang-orang atau masyarakat, tetapi ketika dia suka sholat 5 waktu setiap hari, suka bertahajud, suka bersedekah, nah maka derajatnya itu tinggi di hadapan Allah ya anak-anak, seperti itu. Nah sekarang Al-Azim, nah coba pernah nggak sih kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pernah nggak? Pernah. Oke, jika pernah, coba ceritakan. Ada yang mau ceritakan? Waktu itu kamu jatuh dari sepeda, terus ada yang bantuin temennya. Nah, jadi udah jelas ya bahwa manusia itu membutuhkan orang lain atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta kita semua tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah itu disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung. Jadi Allah mah sendiri juga nggak apa-apa karena dia mempunyai sifat Maha Agung atau Maha Besar. Lalu Allah itu tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Maka dengan memahami sifat Al-Azim, kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang masuk ke pembahasan terakhir nih anak-anak, yakni beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini ya anak-anak ya. Nah, itulah siapa? Itulah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau itu merupakan pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia. Yang disebut apa? Yang disebut wahyu. Nah, manusia itu harus percaya atau harus beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka itu, rasul-rasul Allah itu terjaga dari kesalahan. Seperti contoh Nabi Muhammad SAW yang diberikan gelar Al-Amin. Apa coba Al-Amin? Artinya dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu manusia diwajibkan untuk beriman kepada Rasul Allah. Sekarang coba kalian duduknya berkelompok ya. Sebelah sini kelompok kanan, sebelah sini kelompok kiri. Nanti akan ikut tanya satu-satu kelompoknya ya. Nah, sekarang dimulai dari kelompok kanan dulu ya. Coba, apakah kalian beriman kepada Rasul Allah? Beriman nggak? Beriman. Coba, apa bukti kalian beriman kepada Rasul Allah? Sok, ada yang mau jawab? Novita, gimana? Membaca kisah-kisah Rasul. Nah, iya benar ya. Berarti kalau misalnya kita membaca kisah-kisah Rasul, berarti tandanya kita percaya terhadap Rasul Allah. Nah, lalu apa lagi? Mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Benar sekali. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Ayo, pada ngomong ya, harus pada aktif. Nanti ibu nilai keaktifannya. Gimana? Contoh dari beriman kepada Rasul SAW atau Rasul-Rasul lain apa? Ada yang mau bicara? Contohnya melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, iya, benar ya anak-anak. Nah, Rasul-Rasul Allah atau orang-orang yang diutus oleh Allah tidak mungkin memutus untuk kita berbuat jahat. Pasti kita harus berbuat baik ya. Kayak gitu ya anak-anak. Coba sekarang ke kelompok kiri ya. Coba di sini pada beriman nggak sama Rasul Allah? Beriman. Oke, sekarang contoh kita tidak beriman kepada Rasul Allah. Ada yang mau jawab? Tidak melaksanakan ajarannya. Benar sekali. Terus apalagi ada yang mau jawab? Durhaka kepada orang tua. Iya benar. Nah, Rasul Allah itu mengajarkan. Contohnya misalkan di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan sangat mengajarkan ketaatan kepada anaknya yaitu Ismail. Nah, kalau misalnya kita durhaka, berarti kita tidak mengikuti ajaran Rasulnya seperti itu atau nabinya ya anak-anak. Gimana, udah pada ngerti belum? Ngerti. Oke. Nah, kalau misalkan udah pada ngerti, sekarang di akhir kita buat kesimpulan ya. Nah, jadi pada pembelajaran yang tadi telah ibu sampaikan dan anak-anak juga telah interaktif untuk menjawab, kita harus mengingat bahwa Allah itu ada, tapi apa? Tapi tidak terlihat. Nah, bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada apa? Yaitu terciptanya alam semesta. Nah, selanjutnya
Boleh ya ditulis ya rangkumannya ya. Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditulis. Lalu yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Qur'an. Nah, yang keempat, semua benda, baik benda yang mati atau bukan benda yang hidup, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kelima, pencipta disebut Khaliq, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Nah, terus yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan. Terus yang ketujuh, manusia wajib untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dan yang kedelapan, semua Rasul menyeru agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ya yang menyeru untuk jangan menyembah Allah, nggak ada ya. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Oke, pinter semuanya. Berhubung tadi Ibu udah menyampaikan rangkuman dan tadi dari awal kita udah membahas, sekarang nih kita evaluasi terlebih dahulu ya. Kenapa harus ada evaluasi, Bu? Karena agar kita mengetes apakah kalian udah paham atau belum terkait pembelajaran yang tadi udah Ibu berikan. Coba sekarang pertanyaan yang pertama, siapa cepat dia cepat pulang ya. Coba, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ada yang bisa jawab? Novita, berapa? 1. Pinter. Nah, yang kedua ya, rukun iman yang keempat adalah, ada yang mau jawab? Ayo, Cindy. Iman kepada Rasul, bener banget. Ya, pinter ya, Cindy. Boleh pulang, sok. Yang ketiga, sebutkan 5 benda-benda atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok, ada yang mau? Andita, boleh. Apa aja? Matahari, bulan, bintang, langit, apa lagi? Angin atau awan. Benar banget. Nah, sok, boleh pulang ya. Terus yang terakhir, sebutkan 5 benda-benda yang dibuat oleh manusia. Ada yang bisa? Kursi, jendela, laptop, mobil, terus apa lagi? Gordeng, bener banget. Oke, terus pertanyaan terakhir ya, yang kelima ya. Apa itu arti Al-Basir, Al-Adil, sama Al-Azim? Ada yang mau jawab? Apa? Oh ya, sok. Al-Basir artinya maha melihat, terus Al-Adil artinya maha adil, dan Al-Azim artinya Allah maha agung atau maha besar. Masya Allah, pinter-pinter ya anak murid Ibu. Nah, karena berhubung tadi nggak ada yang keluar pada masih betah di kelasnya, kita berdoa dulu deh ya anak-anak ya, agar tadi ilmu yang tadi kita dapat terus ada di otak kita atau abadi gitu di otak kita, karena kita diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa juga ya anak-anak ya. Nah, yuk berdoa bareng-bareng ya, dipimpin sama ketua kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya buat anak-anak yang udah hadir pada hari ini. Ibu harap ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila Ibu terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok anak-anak boleh pulang ya. Alhamdulillah, pembelajaran kelas 4 PAI di SD sudah selesai dilaksanakan. Saya memohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.